Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini, saat ini masih banyak memberi kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, hidayah, hingga waktu sampai kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mana ini sudah memasuki Ramadan yang keempat insyaallah. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga kita umatnya yang selalu bersemangat melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ketika bangun kita disunahkan membaca doa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, dibangunkan di pagi untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mudah-mudahan kita semua di sini termasuk tergolong orang-orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Nabi, Allah merahmati umat sidin nih yang di pagi harinya dia menyambut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut pagi hari. Dan di lain sisi banyak orang yang menyambut di pagi hari dengan melaksanakan aktivitas. Padahal banyak orang yang melaksanakan aktivitas. Aktivitas cuma orientasinya dunia saja. Nah, mudahan kita termasuk orang yang aktivitasnya dunia dan akhirat. Nah, insyaallah mudah-mudahan. Ini ulun melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masuk di pada bab ke-28, yang mana di sini Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ujar sidin menutup aib kaum muslimin dan larangan menyebarluaskannya tanpa suatu kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu ujar sidin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasturu abdu abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang, ujar Rasulullah, seorang hamba menutupi aib hamba yang lain, melainkan Allah akan menutupi aibnya di dunia dan menutupi aibnya pada kiamat kelak. Jadi di sini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ujar Imam Nawawi, siapa saja yang menutupi aib seorang hamba di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya kelak, baik dunia dan akhirat. Baik dengan cara mengampuni dosa-dosanya sehingga dia tidak menanyakan lagi dosa-dosa tersebut di akhirat, maupun dia tidak mempermalukannya di hadapan makhluk yang lain. Ini sungguh hadis yang sangat agung dalam pergaulan kita sehari-hari. Dan hadis yang lain beliau melanjutkan. Hadis diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah ujar sidin bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu dari kesulitan di dunia seorang mukmin, maka kelak pada hari kiamat Allah akan menghilangkan satu kesulitan atau beberapa kesulitan bagi orang yang menolongnya tadi. Ini kan timbal baliknya nih. Dan selanjutnya Abu Hurairah menjelaskan, dan barang siapa, ujar Abu Hurairah, memudahkan orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia dan di akhirat. Ini padilah-padilah kita nih, adab sesama muslim nih. Dan barang siapa, ujar Abu Hurairah, Nabi berkata, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Sungguh Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini kan motivasi bagi kita nih, adalah untuk berbuat baik kepada sesama, karena ganjarannya ada padilahnya. Habis itu pulang Abu Hurairah melanjutkan bahwa Nabi berkata, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah pasti akan memudahkannya baginya untuk menuju surga. Kan yang benar. Apalagi duduk di majelis. Mun kadanya haur tuh misalnya, mun kawa duduk datangi. Karena apa? Di sini Allah merahmati kita dan Allah mengampuni kita. Dan malaikat mencatat ngaran-ngaran kita. Amunnya bisa duduk, amunnya kada kawa haur misalnya dalam pekerjaannya, silahkan. Karena pekerjaan termasuk juga, amun kita niatkan untuk beribadah, itu salah satu juga jalan menuju surga juga. Tapi bukan orientasi kita dunia saja. Ini ada orang hebat dunia perkara dunia balah. Sembahyang Jumat aja ya kada terdatangi. Nah misalnya tuh. Dan di sini beliau menyambung lagi, dan tidaklah orang-orang berkumpul pada salah satu rumah-rumah Allah sementara dia membaca kitabullah dan mempelajarinya, dan di antara mereka melainkan Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka. Serta mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka kepada siapa saja di sisinya. Bayangkan, itu kan kemuliaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Habis itu Nabi melanjutkan lagi, dan barang siapa yang diperlambat oleh perbuatannya, amalnya nih lambat, maka dia tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Nah ini membuktikan bahwa keturunan ini kada menentukan kita mulia. Aku ini keturunan si Fulan, Syekh Fulan, tapi amun amalnya lambat pula, amalnya kada menggiringi lawan nasabnya, ya parai juga. Ini Nabi yang berkata. Yakni ya Rasulullah, orang yang sedikit amalnya tidak akan mendapat kemuliaan, mencapai kemuliaan orang seperti orang yang banyak amalnya, meskipun dia
berasal dari keturunan yang mulia. Nah, ini kan memadahkan bahwa sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau keturunan Syekh Fulan, keturunan si juriat juriat ini misalnya tuh, amun amalnya lambat, kada sejalan lo nasabnya, tertinggal juga akhirnya, kada ada kemuliaan. Karena kemuliaan di sisi Allah ini adalah orang yang paling bertakwa. Dan bertakwa di mana saja. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di mana aja, sampai meninggal, sampai mati tetap bertakwa. Memang bertakwa semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, semampu kita aja. Kada kawa sembahyang berjamaah, sembahyang tepat waktu. Tapi kita tahu padilahnya. Kalau salat berjamaah ini lebih mulia daripada sembahyang sendiri. Nah, kayak itu tahu kita padilahnya. Kada kawa sembahyang berdiri, berduduk, tapi tetap melaksanakan sholat. Misalnya kada kawa berduduk berabah, asal tetap sembahyang misalnya tuh. Ini maksudnya ketakwaan tuh semampu kita. Bukannya kada kawa sembahyang rengkut awak ya kada sembahyang parai lalu misalnya, itu jangan. Itu meninggalkan kewajiban. Ulun ada membaca survei, mudah tergolong nih kita nih. Survei tersebut pardana Haji bahwa menceritakan keadaan IQ, kecerdasan kita nih, orang-orang Indonesia nih sekitar 80-90 diteliti tuh. Dan termasuk di situ ulun baca tuh memang kategori, ada yang mengatakan di bawah kategori, ada yang mengatakan di tengah-tengah. Kategori umum seluruh orang-orang di dunia. Karena IQ orang-orang di dunia itu ada yang setingkat di atas 100 dan ada yang setingkat di bawah 90 kecerdasannya. Nah, ini memang nih penelitian ini kecerdasan dalam ketingkatan IQ. Nah, dalam hal keduniaan. Nah, dan sesungguhnya ini Nabi sudah berkata, Pajilah. Sesungguhnya Nabi sudah pernah berkata bahwa sesungguhnya ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas tersebut, siapa yang cerdas nih? Yang cerdas, orang yang pintar, intelektualnya tinggi, IQ-nya tinggi, ialah orang yang hidupnya mempersiapkan bekalnya untuk kematiannya. Nah, untuk mati. Nah, itulah yang cerdas. Kan banyak sekarang orang yang tinggi jabatannya, hebat dunianya, pangkatnya berderet. Itu memang kecerdasan IQ-nya, intelektualnya mungkin tinggi. Tapi yang dimaksud Nabi di sini, orang yang kecerdasan intelektual yang tinggi itu ialah orang yang hidupnya mempersiapkan bekalnya untuk kematiannya. Perkara mendapatkan dunia itu boleh, itu silahkan saja. Namun perkara dunia tadi ditujukan untuk bekal ke akhirat kena. Dan semua kita pasti tahu, kita nih hari ini menginjak bumi, Majilah, besok pasti kita di bawah bumi, dan itu pasti. Nah, dan ini perlu diingat-ingatkan. Nah, supaya kita menjadi orang yang cerdas. Cerdas artian apa? Memahami nih bahwa hakikatnya kita nih semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk nih kita tergolong orang-orang yang cerdas dunia dan akhirat. Nah. Dan salah satunya ajar para ulama nih, baik. Bila kita nih memahami bahwa kita nih akan meninggal karena di akhirat, maka Allah akan memberi kita 3 kemuliaan. Mudah-mudahan termasuk kita nih tergolong orang yang diberi 3 kemuliaan. Yang pertama kata para ulama nih, orang tersebut akan diberi Allah kemuliaan bahwa dia akan selalu at-taubatan nasuha. Ingat terus untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan memohon ampun ini kewajiban kita semuaan. Hatta sampai kita setelah berbuat baik, bayangkan setelah sembahyang aja disunahkan beristighfar malah. Kan bayangkan. Karena apa? Manusia tempatnya hilaf dan lupa. Setelah berbuat yang nyata-nyata kebaikan, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Allah yang memberikan kemuliaan kepada kita. Hati ini dilembutkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ingat beristighfar. Terkadangnya banyak nang kada ingat.
Nah inilah salah satunya. Allah yang memberikan kemuliaan kepada kita. Orang tuh sering-sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan setelah itu nih hati dilembutkan oleh Allah nih, kita akhirnya nih mudah melaksanakan ketaatan jadinya. Nang kedua ujar para ulama, orang yang cerdas deh, maka Allah akan memberikan inya kita nih, mudah-mudahan tergolong nih, kita akan diberikan ujar para ulama nih, kalbu yang qanaah, hati yang selalu merasa cukup. Hati merasa cukup. Dan ini yang memberi Allah, bukan kita. Karena kalau orientasi kita dunia aja, kita nih sudah diberi 2 lembah emas, pasti ingin meminta lembah emas yang ketiga. Itu sudah pasti. Tapi kalau orang-orang yang beriman, mudahan tergolong kita nih, orang-orang yang beriman walau diberi 5 lembah emas, pasti tujuannya orientasinya untuk kebahagiaan di akhirat kena. Kada mungkin akan menumpuk. Kada mungkin. Karena apa? Tahu sudah bahwa orang yang mati itu memang diiringi 3 yang mengiringi kita. Padahal 3 yang mengiringi kita. Keluarganya, hartanya, lawan amalnya aja lah. Dan 2 itu akan kembali. Keluarga dan harta akan kembali ke dunia. Cuma amal yang mengiringi kita. Nah itu kan tahu kita jadinya. Karena tadi kalbu wal qanaah, kita merasa cukup. Oh ini pasti kutinggalkan semua nih, disangwakan untuk akhirat, kan mengerti. Walaupun diberi Allah berapa saja, itu pasti mengerti kita apa. Ini karena kita belajar, dan belajar kita mencoba mengamalkan. Nah ini nyata kadang orang paham tapi sekilas saja dan tidak berusaha mengamalkan. Tahu akan meninggal, akan mati juga kena. Cuma nih kada kawan nih kita masa depan ya. Itu bujur aja masa depan, cuma hakikat masa depan yang utama ialah kita menuju akhirat. Nah mudah-mudahan nih dengan sering diingat-ingatkan nih, kalbu kita menjadi lembut, hati kita menjadi lembut. Dan ini salah satu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ujar para ulama nih, apabila orang tuh memahami, menyadari bahwa ini akan kembali, Allah akan memberi dia at-taufiq wal ibadah. Hati ini nah diberi Allah petunjuk untuk hendak inya beribadah. Bersemangat akhirnya, bermujahadah inya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak lain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang menyambut pula. Nya kada kau juga, mungkin kita kada menyambut pula. Ada menyambar menghadang hidayah dari Allah aja. Kadanya mau, bang kita kada menyambar. Kita kada menyambut petunjuk dari Allah Subhanahu. Hari-hari diberi petunjuk terus. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Hari-hari kita baca doa, cuma kita kada meyakini bahwa nih petunjuk nih harus disambut oleh kesemangatan kita. Kadanya mau tersambut juga. Wah banyak lagi masih haur perkara ini belum tuntung lagi urusan dunia misalnya tuh. Dunia aja kada habis-habisnya. Dan memang perkara dunia ini kita wajib melaksanakan juga apa? Untuk kebahagiaan kita kan di akhirat juga. Maksudnya kayak itu. Nah, mun paham insyaallah nih kita kau menggawi mudah jadinya, bersemangat jadinya. Walaupun diberi Allah, makanya ya Nabi, sungguh bahagia nih keadaan orang muslim nih. Bahagia terus. Dan itu ya Nabi tidak didapati kecuali bagi seorang mukmin. Orang yang beriman mendapati yang kejadian tadi. Apabila dia mendapatkan hal-hal yang menyamankan baginya, hal-hal yang kebahagiaan baginya, maka dia akan bersyukur. Syukur ini kan diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dilakukan dengan raga, malah dengan perbuatan. Amunnya diucapkan dengan lisan aja ya parai juga. Makanya jadi Ibnu Qayyim saat orang yang bersyukur nih dan dia hanya mengucapkan alhamdulillah aja, sama seperti perumpamaan jadi Ibnu Qayyim nih, seseorang itu memegang baju baru dan baju baru tidak dipakainya, dia tidak berpakaian dan baju baru ditampaikannya ke orang. Nah bayangkan. Itu permisalan aja. Awak membayangkan berarti kita kan berarti luput nih. Karena apa? Syukurnya hanya di lisan saja. Tidak tercapai lagi nih rukun syukur nih 3 buting tadi harus dilaksanakan ketiganya. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati dan di perbuatan ini dengan raga. Makanya Rasulullah kan ditakuni bini Sidin, wahai Rasulullah kenapa sampean nih sampai pina bebangkak-bangkak batis salat malam? Apakah tidak patut ya Rasulullah saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Nah ini kan motivasi bagi kita jadinya. Kadakawa kita sembahyang malam nang sebanyak-banyaknya juga.
paling kada 2-3 rakaat barang. Ada kawa misalnya 2-3 rakaat juga sembahyang Isya berjamaah. Nah, itu ada fadilah juga. Barang siapa aja Rasulullah melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka seseorang itu sudah sama seperti sembahyang separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ya Rasulullah orang tersebut sama sudah menutup semalaman dengan sholat sunnah. Nah, ini perumpamaan. Nah, paling kada kawa sembahyang malam, sembahyang Isya barang langsung subuh berjamaah. Nah, ini maksudnya dari fattaqullaha mastata'tum. Tapi memang kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam ketaatan. Amun kawa sembahyang subuh berjamaah, Isya berjamaah, 5 waktu berjamaah, sholat malam pulang digawi. Karena itu salah satu kemuliaan seorang muslim. Kan amun nikah hendak orang mulia aja Rasulullah kan sembahyang malam. Fatahajjada, salat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka asa ayab asa qarabuka maqamam mahmuda. Sembahyanglah malam ya Rasulullah nih. Allah mengatakan menyuruh sebagai apa? Sebagai amalan tambahan aja. Ada wajib kada. Tapi setelah engkau sembahyang malam, salat malam, Allah akan mengadak kamu nih, mengandak ikam kepada maqamam mahmuda. Makam yang mulia. Namun kawa kita, oh ini bujur ya hadisnya nih. Kada kawa hari-hari seminggu sekali barang dulu. Nah, ini kan maksudnya kan motivasi bagi kita. Orang-orang yang beriman itu ya bila mendengar hal kebaikan pasti bersemangat. Dan bersemangat ini ya kadanya langsung kita gas juga semampu kita dulu. Kada kawa seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi kalau kau melaksanakan nih rutin tiap hari itu lebih mulia. Nah, ini pentingnya kita diingat-ingatkan. Mudah-mudahan ya Allah nih. Kita berdoa juga ya Allah mudahan nih ulun diberi hidayah terus untuk bisa melaksanakan ketaatan. Nah, amin. Jadi, jar para ulama, setelah orang-orang tadi kita nih bersemangat diberi Allah 3 kemuliaan tadi, salah satu caranya tadi ya kita nih menyadari, merenungi bahwa kita nih pasti akan kembali. Maka diberi 3 kemuliaan tadi. Nah, karena apa? Apabila orang yang diberi 3 kemuliaan tadi, maka orang itu sudah selamat dunia dan akhirat. Memang ada juga cara-cara yang mudah. Nabi pernah berkata juga, pernah datang seorang badui, wajilah. Nah, badui ini kan padanlah memang orang amun zaman wih ini kita nih orang yang agak terkebelakang anunya pergaulannya. Nah, makanya adab-adabnya orang-orang Badui ini terkadang bisa kasar. Nah, pernah datang seorang Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tolong Bang nih. Ya Rasulullah nih, tolong Bang berikan ulun nih amalan yang bisa membaikkan ulun kepada dunia dan akhirat." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih al-amalu al-khairan. Amalan ulunnya supaya kebaikan dunia dan akhirat. Ya Arab Badui nih mengikuti ke Nabi. Nah, jadi Nabi ini memegang aja ke tangan Badui tadi. Megang Nabi ke tangan Badui tadi. Wahai si fulan ya Rasulullah, hendaklah engkau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 perkataan. Hitungi Badui ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 buting. Oh, 4 buting mengikutinya. Mengikutinya wajah. 4 buting nih ingat nih. Sambil menggenggam tangan jadi kisahkan di sini. Kemudian dia beranjak pergi. Mengatakan 4 buting nih. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 buting lah baca. Sekalinya kada beberapa menit si Badui tadi babulik pulang. Hadis sahih nih. Bulik pulang dia Badui tadi. Nah, dan Nabi tersenyum. Nah, Nabi tahu tersenyum Nabi. Nah, Nabi berkata kepada para sahabat, sepertinya ya Rasulullah ada seseorang yang sedang memikirkan suatu hal. Tersenyum lawan Badui tadi. Lantas Badui tadi datang sambil terheran-heran pulang ke Rasulullah nih. Wahai Rasulullah, jar Badui tadi, jar Arab Badui nih. Sesungguhnya ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, semua ini zikir dipersembahkan untuk Allah kan? Ya, jar Badui tadi. Dan mana untuk saya? Nah, kan kesan Allah ya bujur juga kan untuk saya. Mana Rasulullah? Untuk ulun nih. Nabi menjawab kemudian, nah,
Wahai fulan ya Rasulullah, sesungguhnya jika engkau mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, maka Allah berkata, nah, kamu benar. Nah. Setelah itu ya Rasulullah, setelah engkau mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah nih, segala puji bagi Allah kan subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berkata pulang, ya Nabi, Allah nih memadahkan lawan Badui nih, engkau benar. Nah, dua buting dah benar dah. Jadi ya Rasulullah pulang, ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala nih, maka engkau benar. Ada mensyirikkan Allah nih. Wah, kan kita mensyirikkan Allah kan ya, bujur aja kan menyambat itu aja, cuma kan kena saling minta lawan pohon kena. Misi datulah ya. Lewat karena itu kan jangan tuh itu Mbak. Sampai-sampai kan di hadis itu aja ada seseorang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat pula. Gara-gara lalat masuk neraka, apa kisahnya? Karena mun kita pikirkan ini ringan bener nih akidah nih ummah. Gara-gara lalat masuk neraka. Dan ini harus sahih. Nabi yang bercerita. Sesungguhnya aja Nabi di masa lampau ada seseorang yang lewat nih berdua lawan kawannya di suatu lembah yang dijaga oleh orang-orang yang penyembah dewa-dewa. Jadi orang tersebut berdua lewat tuh dipingkuti oleh orang. Hei si fulan, engkau tidak boleh lewat ke tempat kampung ini menuju kampung sana kecuali engkau telah mempersembahkan apa nang untuk jin-jin kami, dewa-dewa kami. Jadi nang seorang nang si A, jarang si A, aku kan dibisi apa-apa. Nang si B juga, kami ini kan dibisi apa-apa. Jadi nang penjaga jin, nang dewa-dewa tadi nang di kampung situ, mudah saja caranya. Engkau mempersembahkan kepada dewa-dewa kami walaupun hanya seekor lalat, seekor kasih siur, seekor kasih ragung, seekor kumbang misalnya, untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa kami. Jadi nang orang nang pertama, oh ada akun aku dipersembahkan walaupun seekor lalat, karena menyembah kita hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang orang kedua aja Rasulullah, dia mengiyakan, oh mudah aja, jadi ada apa-apa, bayar seekor lalat, aku menyembahkan seekor lalat. Ya orang tadi, dan lewat orang yang kedua tadi, yang orang pertama tadi dibunuh ya Rasulullah, dipenggal kepalanya. Dan Nabi berkata, sesungguhnya ya Rasulullah, orang yang pertama tadi dia telah digolongkan oleh Allah, orang yang mentauhidkan Allah dan dia dimasukkan ke surga. Nah. Dan orang yang kedua tadi ya Rasulullah, dia walaupun hanya mempersembahkan dengan seekor lalat, maka dia adalah penghuni neraka. Nah itu kan saking berhati-hatinya kita masalah akidah. Kadang memang anggap remeh kadang. Bapak juga aja bayar mandaki benda ini di anu sini aja. Padahal itu kan sesuatu yang kita mensyirikkan akidah kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat berhati-hati kita. Nah, lanjut yang keempat tadi, ulang tadi. Ya Rasulullah, setelah engkau mengucapkan Allahu Akbar, engkau berkata bahwa Allah Maha Besar lawan si Arab Badui tadi. Maka Allah akan menjawab bahwa engkau disauti oleh Allah setelah benar. 4 perkataan bahwa engkau dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini untuk engkau ya Rasulullah. Nah, lalu senang Badui ini. Untuk ulun apa? Kan 4 buting ini sudah disuruh Nabi tadi 4 aja. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sampai bulik tadi 4 aja, dan ini memang untuk Allah. Ya Nabi ada untuk engkau. Nah, di sini Nabi memberikan kepada orang ini tadi supaya bersemangat. Setelah itu ya Rasulullah, engkau ucapkanlah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfir. Dan ini terbaca terus kita ketika salat wajilah. Terbaca terus. Nah 4 perkataan dari itu baca, yang kelima tadi kan untuk kita tadi. Dan Allah ya Nabi akan mengampuni engkau. Nah, ini untukmu. Yang kelima. Nah, dicatatnya 5 oleh Badui tadi. Dan yang ketiga ya Rasulullah, engkau memintalah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli. Ya Allah rahmatilun. Ya Arhamar Rahimin, makanya orang bahari kan ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin kan hendak subuh membacanya, mamalakan. Dan ini ya Nabi, bagi engkau akan mendapatkan dan Allah akan merahmati engkau. Bayangkan mun dirahmati Allah ini kita ada kisah lagi dah, urusan pasti beres dah, pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berujung enggak ada berujung pasti dalam kebaikan sudah, dalam rahmat Allah. Nah, dan yang ketiga ya Rasulullah, apabila engkau meminta rezeki kepada Allah dan engkau berdoa Allahumma rzuqni, maka Allah akan menjawab, ku penuhi segala keinginanmu. Nah, jadi 7 buting nih Badui tadi mencatat tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, 4 untuk Allah dan 3 untukku jarang Badui tadi.
Allah akan mengampuni aku, Allah akan merahmati aku, dan Allah akan memberi rezeki kepada aku. Bulik hamla lakas lagi malakan. Nah ini kan gini, ini motivasi bagi kita. Memang sudah kita baca, cuma kalau kita mendengar bahwa suatu amalan ini bisa memberikan kebaikan kepada dunia dan akhirat, maka orientasi kita kan mungkin dunia aja. Tahu kita bahwa yang kita cari dunia ini pasti untuk akhirat. Jadi bersemangat juga kita mencari dunia juga. Bersemangat jadinya. Karena tahu kebaikan dunia ini bila kita bagikan lawan sesama muslim, kita laksanakan untuk ketaatan kepada Allah, ini akan ada manfaatnya bagi kita di akhirat. Bersemangat juga jadinya kita mencari dunia. Nah ini maksudnya. Dan inilah pentingnya kita nih berbagi bersama, berbagi ilmu. Ini pentingnya. Salah satu nih padilah kita duduk di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, nih salah satunya kita nih supaya bermujahadah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang satu sisi Allah memberi kepada siapa saja dunia. Padahal dunia ini diberi Allah kepada semuaan. Baik tu orang tu muslim kah, kada muslim kah, beriman kah, kada beriman kah, itu diberi dunia semuaan. Banyak lah padahal kita melihat kawan-kawan kerja kita, kawan kantor kita, sembahyang kada pernah sembahyang. Salat kada pernah. Jangankan salat Jumat, 5 waktu aja ya kada. Dan ini ada. Tapi mudah-mudahan setelah ini mendengar apa ini, karena akhirnya bersemangat melaksanakan ketaatan. Ada orang tuh padanya bisi rumah sudah 11 Pak. 11 buah bisi rumah. 11 buah bisi rumah tuh pulang di antara rumah satu tuh beberapa rumah tuh bedakan. Jadi berapa bayangkan berapa buah rumah pian. 11 buah sudah rumah. Dan mengulah pulang rumah ke-12 puting. Ada orangnya masih hidup. Kawan dulu bercerita. Dan orang tuh ini kadang melaksanakan sholat. Tapi mudah-mudahan katanya paling kadang menemui Ramadan ini insya Allah mudah-mudahan bersemangat kan. Kan kadang kita orang nih banyak yang menemui Ramadan dimudahkan dilembutkan oleh Allah hatinya. Mau 4 orang. Mudah-mudahan tuh kan Ramadan ini menjadi wasilah inya kena untuk selanjutnya melaksanakan ketaatan mudah-mudahan. Nah, jadi kisah tadi itu orang nang 11 rumah tadi, 11 buah badan bisa rumah bayangkan. Dan inya mengulah pulang nang ke-12. Nang 12 buah rumah tadi beberapa buah rumah tuh bedakan. Selain disewakannya bedakan tuh bayangkan sebuah rumah tuh bisa 5 pintu, 4 pintu. Nah. Dan inya kada habis-habisnya hendak mengulah terus jar. Karena apa? Orientasinya dunia aja. Orientasi masa depannya dunia aja. Padahal masa depan kita nih nang dunia ini sebentar benar. Alah, bayangkan Firaun yang dari ribuan mati itu masih dikubur lagi. Masih diajak. Ini Quran yang berkata, si Karun tuh masih dipatak lagi. Jamin Nabi Musa itu masih di bumi lagi, masih lagi harta karun orang menyambat. Si Karun itu masih lagi dengan harta-hartanya. Berapa ribu tahun sudah. Nah, orientasi kita kan dunia aja. Masa depan kita dunia aja. Ayo game juga. Kalau masa depan kita akhirat, insya Allah nih kita nih ada kebaikan dunia dan akhirat. Dan ini motivasi ini perlu diingat-ingatkan. Kadang kita namanya manusia malah bisa hilap dan lupa. Tapi karena diingat-ingatkan, astagfirullahaladzim, kita nih akan kembali bersemangat pulang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersemangat pulang, nyarak pulang, mata bangun subuh. Kadang walaupun di ala kantuk kita akan mendengar ajan tuh, cuma karena diingat-ingatkan bahwa kita nih pasti akan kembali. Mati selamanya, enak guring selamanya. Jadi bersemangat pulang melaksanakan ketaatan untuk bekal kita di masa depan kena. Nah, itulah yang dimaksud kita nih manusia yang cerdas tadi. Yang cerdas tadi itu. Nah, karena apa tadi? Ya tadi Nabi mengatakan setiap orang nih pasti diberi sudah kalau dunia. Karena apa? Dunia ini bagi Allah hina benar. Pernah Nabi bersahabat lawan sahabatnya berjalan menemukan bangkai kambing malah. Bangkai kambing. Jadi Nabi mengangkat nih, menjinjing bangkai kambing nih. Bangkai kambing. Sesungguhnya ya Rasulullah nih, seandainya tuh, nih ya Nabi seandainya. Nah, dunia ini lebih hina daripada bangkai nang kambing tadi. Nah, bayang bangkai dah hina, orang mau ambil nggak dakun. Lebih hina di dunia nih. Nah, bayangkan. Itu kan cuma permisalan aja bahwa kalau kita mencari dunia sebenarnya hina benar. Sampai-sampai kan Nabi yang berkata ya kemuliaan dunia ini sembahyang sunnah 2 rakaat saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Raka'ataini fajri khairu minan dunya wa ma fiha.
Sembahyang sunnah 2 rakaat fajar aja lebih baik daripada dunia dan seisi. Dan ini ya Rasulullah tidak didapati kecuali bagi orang yang beriman. Nah, ini kuncinya. Amun nang kita kada beriman apa? Lebih ganal daripada dunia. Tata payah begawi juga aja. Kan amun kita pikirkan logika itu benar, perkataannya benar. Cuma kan kalau kita dengan keimanan, ya Allah, pasti Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti kan lebih mulia kita daripada dunia. Nah, karena apa? Karena melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu caranya ya tadi motivasinya, wasilah jalannya nih di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini bulan penuh rahmat. Semua orang pasti diampuni. Malah waktu Nabi kan naik ke mimbar adalah, nah, wahai Rasulullah, Jibril aminkanlah. Begana Nabi di tangga pertama, aminkan. Sekalinya turun wahyu, wahai Rasulullah aminkan. Sungguh celaka, sungguh celaka. Ya Nabi, seseorang yang masih mempunyai orang tua, dia tidak memasukkannya ke surga. Karena apa aja Rasulullah? Orang tua adalah jalan surga yang paling mudah, merupakan pintu-pintu yang paling tengah. Nah, nyaman kita mendatanginya. Bermodal bakti jalan orang tua. Hatta orang tua sudah meninggal, bermodal rabbik firli wali walidayya aja. Makanya di surah Ibrahim ayat 41 kan disunahkan, mana kita disuruh mana membaca tuh Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, nah ampunilah ulun dan kedua orang tua ulun, dan permudahlah kena hisab kami ini dan orang-orang beriman kena di hari penghisapan kena. Itu kan kita disuruh terus membaca itu. Karena apa? Itu salah satu ciri menjadi kita supaya masuk surga, bermodal mendoakan orang tua ya. Walaupun yang hidup atau sudah meninggal kan. Dan yang kedua aja Rasulullah nih, sungguh bahil, engken orang tuh pelit, tamak orang yang mendengar nama aku disebut ya Nabi Muhammad SAW dan ia tidak bersalawat. Nah, sallu ala Nabi, kada bersalawat, koler bersalawat. Padahal salawat itu kan genaban apa dilahnya. Sampai-sampai sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah nih, sesungguhnya ulun nih setiap saya berdoa nih, jar Abi Bakrah nih, saya selalu berselawat sepertiga untuk engkau dan sepertiga sisanya mengucapkan hajat-hajat saya. Nabi menimpali kepada Abi Bakrah, wahai Abi Bakrah, seandainya lebih banyak daripada itu engkau mengucapkan salawat dan itu lebih baik. Singkat cerita, Abi Bakrah mendengar cerita tersebut oleh Nabi, wahai Rasulullah, amun kayak itu kisahnya ulun nih dalam berdoa samunyaan aja mengucapkan salawat tanpa mengucapkan hajat-hajat ulun. Benarkah begitu wahai Abu Bakar ya Rasulullah? Benar wahai Rasulullah. Nah, kalau benar begitu ya Rasulullah, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah akan mengabulkan hajat-hajatmu. Nah, ini salah satu fadilah salawat saking tingginya tuh. Ini cumanya bukannya kita nih kadang mengucapkan hajat, maksudnya Nabi mengisahkan di sini bahwa kita nih baru salawat nih saking mulianya. Nah, dan yang ketiga, iya ini berkaitan tadi Nabi mengatakan bahwa sungguh celaka orang yang menemui Ramadan dan dia tidak diampuni. Nah, karena apa? Setiap orang yang menemui Ramadan nih, kita nih pasti diampuni, pasti sudah. Nabi yang berkata, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghafara lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan tulus hanya yakin karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang semalam. Samunyaan. Oh, bayangkan. Itu kan mudah benar. Modal kita mentaati Allah aja. Memang Nabi pernah berkata juga, barang siapa yang berpuasanya tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak menilai. Dan itu kan kita mengetahui, jadi berusaha kita. Mana di jalan trek kita berpuasa, mudahan Allah nih merahmati, ingat terus bahwa berpuasa nih ulun dalam ketaatan. Nah, mudah-mudahan termasuk nih. Faedah biar hadis ini singkat, yang dibaca sedikit, mudah-mudahan kita kau mengamalkan. Memang Imam Syafi'i berkata pula, ya sesungguhnya jadi Imam Syafi'i, orang yang pintar itu bukanlah orang yang banyak perbendaharaan katanya di kepala. Hakikatnya ya amunnya banyak ingatan itu bagus lagi bang. Cuma hakikatnya jadi Imam Syafi'i, orang yang cerdas, orang yang pintar itu, orang yang hebat itu bukanlah yang banyak perbendaharaannya di kepala. Namun dari Imam Syafi'i ialah orang yang pintar itu ialah orang yang mengetahui suatu ilmu dan dia mengamalkannya. Nah, mudahan tergolong kita nih. Kita tutup lawan istighfar lah. Mudahan Allah mengampuni kita, mudahan Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan Ramadan ini kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Samunyaan di sini, sarumahan, sakeluargaan, sahandil baktian, saya Indonesiaan.
Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.